Udahlah, ya, ini belum waktunya kampanye. Ya, belum waktunya kampanye. Apa sih yang kamu cari keliling-keliling atau nggak betah di rumah? Kamu buka aja, buka di rumah untuk terima pasien. Daripada keliling, narasi rakyat makin nggak bagus ya. Udah, bukan saya benci sama dirimu, tapi ya cara berpikir masuk akal lah ya. Berpikirnya masuk akal. Yang kamu cari apa? Mau cari duniawi, mau cari kekuasaan. Sudah cukup, cukup bro, cukup. Ya, salam waras, salam cerdas, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Keliling Lampung buat Joko Widodo. Wih, ngeri ya Partai PSI ya. Padahal kalau kita lihat belum ada perwakilan yang berada di DPR. Tetapi kalau kita lihat fasilitas-fasilitas di sini sangat super mewah sekali ya. Di sini bahkan Alphard berjajaran, bayangkan. Alphard, men, dipakai mobil PSI. Wow, ini persiapan ketika Pak Jokowi mau berkeliling Indonesia. Ini terlihatlah Alphard berjajaran ya. Semua di branding PSI. Wow, ini padahal partai masih dalam hasil survei yang lalu ya 1,2%, dan bahkan juga belum ada perwakilan di DPR RI. Tetapi kalau kita lihat fasilitas-fasilitasnya, wah, partai PDIP kalah, Gerindra kalah ya. Di sini Alphard semua loh. Gak ada yang Fortuner kah atau Pajero kah, di sini Alphard, men. Kalau kita lihat dari sini, wah, sangat bawah sekali fasilitasnya. Ini berapa Alphard ini? Satu, dua, tiga, empat, 5, terus ada lagi. Sangat banyak sekali fasilitasnya ya. Padahal partai yang belum ada perwakilan di DPR RI, wow, 7. Keren. Buset dah pokoknya ya. Ini uang dari mana? Wah, ini 8. Wih, ini malah Mercedes-Benz, men. Keren. Wow, mobilnya pokoknya super mewah. Fortuner. Wah, ini pastinya akan menghabiskan dana yang cukup fantastis sekali ya ini ya. Ya, seperti itulah. Jadi sangat wow sekali generasi optimis ya. Kita masih disibukkan berita buzzer-buzzer oligarki dan geng Solo. Secara diam-diam mereka gerilya untuk mempersiapkan putra mahkota untuk Presiden 2029. Terus apa langkah konkret kita semua? Umat Islam waspada, lagi-lagi hanya menjadi pasar penggembira seperti tahun-tahun kemarin. Ya, semoga saja tidak masa sih masyarakat harus berkaca lah setidaknya pada Pilpres 2024 yang lalu ya, di mana yang didukung Pak Jokowi juga, aduh, Anda tahu sendirilah, banyak pada saat lalu ya, bupati-pati tertangkap, wali kota Tulungagung tertangkap, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat yang di-endorse ya, seharusnya kita lebih cermat lagi lah dalam memilih seorang pemimpin, memilih kepala daerah, harus lebih cermat lagi, dilihat betul rekam jejaknya, jangan yang berasal dari endorsan. Menurut saya seperti itu sih, berkaca pada pilkada, pemilu dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang memberi amplop dan lain sebagainya, stop, jangan dipilih. Memberikan sembako, stop, jangan dipilih. Kita itu memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan lah intinya ya. Jadi seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini, terlihatlah kedatangan Pak Jokowi, walaupun persiapannya sangat matang sekali ya, bahkan mobil-mobilnya super mewah. Kalau kita lihat dari masyarakat yang berkomentar di sini, bahkan juga tidak antusias. Ini kan sangat dilema sekali ya. Dan pastinya anggarannya sangat luar biasa besar loh. Anggaran dari safari keliling Indonesia ini. Dikarenakan bukan hanya Pak Jokowi yang datang sendiri ya, melainkan bersama rombongan. Bayangkan. Saya yakin Pak Jokowi memilih pertimbangan tersendiri mengapa menjadikan Lampung sebagai tujuan pertama tur beliau. Kami berharap Lampung bisa menjadi salah satu lumbung suara PSI ke depan, kata Ketua DPP PSI, Mas Beni Kisworo. Nah, dari sini komentar-komentarnya sangat wow sekali, sangat wow sekali. Gajah Lampung pun akan merasa malu dengan kehadiran, wah,
2029 semoga bisa menjadi partai nomor 1 di atas 80%. Wah, ini satir atau seperti apa ya? Ini berarti kan bisa mengalahkan Gerindra dan juga PDIP. Ya karena gajah adanya di Lampung. Wis tuwir gak usah keluyuran. Kalau ke Jakarta takut dibalikin. Wah, wis tomul mulpian iki wis ora payu. Kalian hanya mikirin kekuasaan saja. Segala mau di aku jadi lumbung suara, nyatanya goib nol besar. Viral ketua PSI Sumardi ternyata pernah menikah dengan, waduh, apalagi. Hahaha. Nah, seperti itulah. Jadi tanggapan sangat wow sekali ya tanggapannya di sini. Belum lagi ada postingan kalau ketemu Pak Jokowi di jalan apa yang bakal dilakukan. Bahkan mayoritas yang berkomentar ya, netizen-netizen yang berkomentar itu sangat nyelekit sekali. Bahkan juga sudah tidak antusias. Bahkan malah membocorkan ketika tahun 2023 bahkan ketemu dengan Pak Jokowi itu bahkan juga tidak menegur Pak Jokowi atau bahkan meminta foto. Bayang, apalagi saat ini ketika Pak Jokowi sudah purna masa jabatan, sudah tidak menjadi presiden dan konon katanya sudah menjadi orang biasa. Pastinya juga banyak yang ya sudah tidak ada antusiasnya lah saat ini. Percuma, dikarenakan kita memilih pemimpin ya hasilnya zong besar itulah. Pak Jokowi pada waktu lalu harapan masyarakat banyak sekali. Dikarenakan Pak Jokowi itu bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan jenderal, bukan keturunan darah biru dan lain sebagainya, bisa menjadi presiden. Setidaknya membuat masyarakat itu antusias. Berarti anak-anak kita bisa menjadi seperti Pak Jokowi. Tetapi saat ini kan kenyataannya dipatahkan oleh Pak Jokowi sendiri. Ternyata yang menjadi wakil presiden ya anaknya presiden. Ini kan juga sangat wow sekali. Harapan masyarakat sudah punah lah pada Pilpres 2024 yang lalu. Sudah tidak berharap lagi. Dikarenakan yang jadi ya orangnya itu-itu saja. Harus dekat dengan kekuasaan. Harus ada orang dalam dan lain sebagainya. Ya, menurut saya harapan masyarakat yang pada waktu lalu optimis ketika Pak Jokowi menjadi presiden itu sudah mimpinya diberhangus sendiri oleh Pak Jokowi sendiri. Apalagi kalau kita lihat dari sini, udah di sini banyak komentarnya kita pilih secara acak ya. Aku tetap minta foto sambil berbisik lekas bertobat. Ya, kita acak-acak lagi ya. Saya tanya ke Gunung Kawi ngapain Jok? Wah, aku berharap semoga nggak pernah ketemu sama dia. Lihat di TV aja aku sudah. Wah, kalau boleh pengen. Waduh, Min, pernah kepikiran nggak kalau ternyata jawaban warga X kok rata-rata negatif? Pak Jokowi, apa belum puas ngibul selama 10 tahun? Saya cuma akan bilang kenapa suka berbohong. Astagfirullah. Biasanya masih ada 1-2 yang masih bela-belain Pak Jokowi lah. Ini 100% komen negatif. Mungkin maksud PSI cek stek Mbak. Waduh, ini kan bisa-bisa batal tiba-tiba. Dikarenakan komentarnya negatif semua loh ini. Hampir mayoritas loh. Cuek saja lah. Gue tahu tapi kagak kenal juga, apalagi dia. Kalau saya lari pulang bilang ke emak, waduh, dari sekian komen yang memaki, apakah admin akan hapus postingan ini? Jika tiba-tiba jumpa saya akan mencari jalan lain biar tidak kepadasan. Saya akan menyalaminya dan ngomong saya ditipu 2 periode, bapak-bapak dan masalah bangsa dan negara. Saat ini terjadi karena Pak Jokowi. Bayangkan, ini masih random lah, dan di atas itu komentarnya semua negatif semua ya. Jadi masyarakat, kalau kita lihat dari sini sudah tidak antusias sekali kepada Pak Jokowi, dikarenakan mimpi-mimpi masyarakat Indonesia itu sudah pupus lah, dikarenakan Gibran menjadi cawapres. Menurut saya di sini ramalan Mbak Amin Rais kayaknya akan terbukti ya. Safari politik Jokowi akan gagal lah setidaknya. Warga disebut sudah tidak antusias. Apalagi kalau kita melihat dari postingan-postingan dari PSI, itu tanggapan dari masyarakat itu sangat negatif sekali ya. Bahkan kalau kita lihat tidak ada komentar positif. Hampir mayoritas semuanya masyarakat itu komentarnya negatif terkait safari politik dari Pak Jokowi. Ya konon katanya bukan safari politik sih, tapi kan juga membawa bendera PSI ya. Jadi menurut saya itu keliling Indonesia atau safari politik lah. Untuk apa? Untuk pemenangan Pilpres 2029. Entah untuk mencalonkan Gibran sebagai presiden atau seperti apa ya. Kita juga tidak tahu. Yang jelas kayaknya prediksi Amin Rais ini kayaknya akan benar terjadi ya. Safari politik Jokowi akan gagal dikarenakan masyarakat sudah tidak antusias seperti dulu. Tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.